Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Sulistiawati, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memaparkan tentang demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam tayangan komik digital. Tujuan pendidikan menuntun segala kodrat pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Guru harus berpihak pada murid. Guru juga harus menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Halo Pak Tono, mengapa Pak Tono malam sendiri di situ? Sepertinya ada yang dipikirkan ya? Iya, ini Bu Nancy. Saya sedang berpikir mengapa murid-murid tidak semangat dengan pembelajaran saya. Oh begitu. Apakah Pak Tono masih ingat konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Saya kok belum tahu Bu Nancy konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Apa Bu Nancy bisa menjelaskannya? Jadi Pak Tono belum tahu ya? Kita sebagai guru wajib tahu apa itu konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Apa sih pentingnya untuk kita memahami konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, Bu Nancy? Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dengan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani maupun rohani. Ki Hajar Dewantara menolak betul praktek pendidikan yang mengandalkan kekerasan. Ada beberapa asas dalam pendidikan, antara lain asas kemanusiaan. Asas ini menegaskan pentingnya persahabatan dengan bangsa lain, dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, maka hak setiap warga untuk mendapatkan keadilan sosial akan berjalan di bumi Indonesia. Kerakyatan dan kemanusiaan akan menggerakkan nilai-nilai keadilan untuk kedaulatan. Jadi asas itu sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Ini sangat penting untuk diterapkan pada murid-murid kita, Bu Nancy. Berikutnya ada asas lagi, yaitu asas kebudayaan, yang artinya pendidikan dan kebudayaan adalah darah daging bagi kemajuan harkat dan martabat manusia. Tanpa kebudayaan, sebuah bangsa akan ditenggelamkan oleh bangsa asing. Wah, menarik sekali. Kemudian asas apa lagi, Bu Nancy? Ada asas kodrat alam, berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Kodrat anak pada umumnya adalah bermain. Semua anak senang akan bermain. Mereka akan merasa senang pada saat-saat yang menyenangkan ketika mereka bermain. Nah, kalau asas kebangsaan, asas ini hendak menegaskan bahwa seseorang harus merasa satu dengan bangsanya, dan di dalam rasa kesatuan tersebut kita tidak boleh bertentangan dengan rasa kemanusiaan. Kebangsaan itu menyatukan dan bukan menceraikan, sebab berbeda suku dan agama adalah kebinekaan. Ki Hajar Dewantara juga memberikan beberapa konsep penting yang harus kita tanamkan sebagai seorang pendidik, Pak Tono. Oh iya, saya sering mendengar tentang konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, namun belum begitu jelas. Bisa dijelaskan, Bu Nancy, apa itu konsep pendidikan yang tentunya sangat penting untuk pedoman kita sebagai seorang pendidik? Oh, tentu saja. Konsep itu antara lain ada konsep menuntun, kemudian ada konsep salam dan bahagia, juga ada konsep merdeka belajar, dan pendidikan adalah teman bermain. Konsep-konsep itu apakah bisa kita terapkan dalam pembelajaran, Bu Nancy? Tentu saja. Kemudian berikutnya yaitu konsep menuntun. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak
agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Bagaimana caranya, Bu? Caranya yaitu kita dengan memberikan bimbingan kepada anak-anak. Kita tidak boleh membeda-bedakan anak-anak yang mempunyai kodrat dan keragaman masing-masing. Konsep salam dan bahagia, pada konsep ini erat kaitannya dengan pembiasaan positif di lingkungan sekolah yang dilakukan oleh guru, yaitu senyum, sapa, dan salam. Konsep ini dilakukan dengan cara menyambut siswa dengan memberi senyum, salam, sapa saat mereka datang atau sebelum pembelajaran. Pembiasaan ini akan menumbuhkan karakter budi pekerti yang luhur dan mengandung nilai kesopanan. Nah, berikutnya, pendidikan juga sebagai taman bermain. Pendidikan haruslah menyenangkan. Belajar adalah proses kegembiraan. Konsep Merdeka Belajar adalah konsep pembelajaran yang berpusat pada murid. Guru harus memperhatikan apa yang dapat dikembangkan dari anak didiknya. Guru harus jeli menelisik kebutuhan anak didik, mana yang harus didorong dan apa yang harus dikuatkan. Kita dapat merancang kegiatan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut. Kita sesuaikan dengan perkembangan zaman abad 21 ini. Contohnya seperti apa, Bu Nancy? Contohnya, seperti melaksanakan sholat berjamaah. Hal ini untuk melatih ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, membuat karya keterampilan untuk melatih kreativitas anak. Pembelajaran harus dikemas secara menyenangkan agar siswa semangat mengikutinya. Nah, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan adalah tempat bersemayam benih-benih kebudayaan di mana merupakan kunci utama menciptakan manusia yang beradab. Dan yang perlu kita ingat bahwa setiap anak itu unik, Pak. Jadi, kita harus bisa mengarahkan siswa agar mereka dapat mengembangkan potensinya. Kuncinya, kita sebagai guru harus selalu mengembangkan diri, Pak Tono. Tapi saya kurang pandai dalam menggunakan IT, Bu Nancy. Apakah saya bisa membuat inovasi pembelajaran yang baik? Pak, kalau untuk keterbatasan dan kemampuan menggunakan IT, kemudian kurangnya pengetahuan, ya kita harus selalu mencari informasi, mengembangkan diri, dan terus belajar juga. Jadi kita harus belajar juga meskipun telah menjadi guru, ya Bu Nancy. Iya tentu, karena guru sebagai pembelajar dan pembelajar, sehingga kita harus terus meningkatkan kemampuan kita agar kita tidak ketinggalan zaman yang makin maju perkembangannya, Pak. Betul juga ya Bu Nancy. Terima kasih atas sarannya serta informasi yang sangat bermanfaat ini. Semoga dapat memberikan kebaikan untuk murid kita. Sama-sama Pak Tono, terima kasih juga.